Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran biologi kelas 10 Modul 1 Part 1 mengenai ruang lingkup biologi bersama saya, Resandriani. Baik teman-teman, inilah kondisi bumi kita saat ini, sedang berjuang keras melawan COVID-19. Namun, tahukah kamu termasuk pada tingkatan organisasi manakah virus COVID-19 tersebut? Baik, kita jawab melalui pembahasan tentang ruang lingkup biologi. Di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah tentang organisasi tingkat kehidupan, yang semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya. Baik, kita mulai saja. Untuk organisasi yang pertama ada molekul, dilanjut dengan sel, sampai dengan yang paling tinggi ada biosfer. Langsung saja, kita mulai dengan molekul, yakni merupakan gabungan unsur-unsur yang membentuk senyawa kimia. Di sini, saya contohkan ada unsur H dan unsur O yang bergabung membentuk molekul H2O atau air. Selanjutnya ada sel, yakni interaksi antar molekul yang membentuk unit terkecil kehidupan. Di sini ada contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk selanjutnya, ketika sel-sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama berinteraksi, maka akan terbentuk jaringan. Di sini saya contohkan ada jaringan otot jantung. Dan masih banyak jaringan lain dalam tubuh kita. Selanjutnya ada organ yang merupakan interaksi antar jaringan sehingga membentuk fungsi tertentu. Contohnya adalah jantung, dan masih banyak lagi organ yang terdapat dalam tubuh manusia. Setelah organ, ada sistem organ yang merupakan interaksi antar organ yang nantinya akan membentuk suatu sistem dengan fungsi yang kompleks. Sebagai contoh, sistem peredaran darah manusia. Dan masih banyak lagi sistem yang lainnya. Sebagai contoh di sini ada banyak ya. Ketika mereka bergabung, nanti akan membentuk satu unit makhluk hidup utuh yang kita sebut sebagai individu. Baik, lebih tinggi lagi dari individu ada populasi yang merupakan interaksi antar individu sejenis. Kemudian di tingkatan lebih tinggi lagi ada komunitas, interaksi antar populasi. Ketika interaksi antar populasi tersebut berinteraksi lagi dengan alam nih atau unsur abiotik, maka akan membentuk ekosistem. Nah, begitu kawan-kawan. Setelah ekosistem tentunya ada bioma dan biosfer. Sedangkan untuk cabang-cabang ilmu biologi, mohon maaf, saya tidak bisa jelaskan satu persatu karena sangat banyak. Jadi silakan teman-teman baca sendiri ya di modul yang sudah saya sajikan di Google Classroom. Oke, untuk cabang berikut yang akan kita pelajari adalah manfaat ilmu biologi. Di sini saya akan membahas beberapa contoh penerapan ilmu biologi dalam berbagai bidang. Jadi silakan teman-teman simak ya. Yang pertama ada di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang kedokteran, di bidang industri, dan terakhir di bidang kriminologi. Berikut contoh-contohnya. Untuk yang pertama, kita tahu bahwa sekarang sudah ditemukan VUTW atau varietas unggul tahan wereng. Ini adalah padi yang super luar biasa tahan wereng. Jadi dia nggak akan habis dimakan hama, sehingga ini menguntungkan di dalam dunia pertanian. Untuk contoh yang kedua, ada sapi perah varietas unggul yang tentunya dia bisa menghasilkan susu yang lebih banyak dibandingkan sapi pada umumnya. Untuk contoh selanjutnya, ini ada tanaman kina yang sudah diteliti dan sudah diracik sebagai obat anti malaria. Tentunya ini tidak hanya melibatkan ilmu biologi, tapi ada sumbangsih ilmu kimia di sana. Untuk contoh selanjutnya,
Ada hutan mangrove yang berfungsi untuk pelestarian ikan laut. Nah, di contoh yang terakhir, ada penggambaran DNA yang membantu penyidikan di bidang kriminologi. Ini salah satu sumbangsih ilmu biologi untuk Bapak dan Ibu di kepolisian tentunya. Oke, teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kita bahas hari ini. Untuk virus yang tadi, silakan teman-teman klasifikasikan masuknya ke yang mana? Dari molekul sampai biosfer. Silahkan Anda berpikir secara mandiri melalui penugasan mandiri. Tugasnya kalau di sini tidak terlalu terlihat, teman-teman bisa lihat di Google Classroom ya, di modul yang sudah saya sajikan. Kemudian ada tugas yang kedua, yakni berupa beberapa butir pertanyaan multiple choice. Silahkan dikerjakan juga. Nah, ini dia. Jika Anda sudah selesai mengerjakannya, silahkan kirimkan kembali ke Google Classroom dan isi daftar hadir. Dan selesailah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum.